Halo Sobat Innovatek semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin sabun flatbed 4060 merek Innovatek. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa fitur pada mesin tersebut. Oke, untuk yang pertama ini merupakan tombol on off-nya ya. Jadi ini nanti tinggal kita tekan untuk tombol power atau on off-nya. Lalu di sebelah kiri ini terdapat tombol emergency ya. Lalu untuk di sebelah kirinya ini merupakan controllernya ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang di sebelah kiri. Ini ada up down, ini merupakan untuk naik dan turun di bagian screen-nya ya. Lalu untuk di bagian left right ini untuk pergerakan ke kiri dan ke kanan pada rakelnya ya, keseluruhan ya. Nanti saputnya. Nanti untuk yang di bagian atas ini perpindahan antara rakel dengan serut satunya ya. Jadi dia akan coba perputaran pergantiannya. Jadi ini bergantian nanti naik turunnya ya. Lalu untuk di bagian 0 sampai 9 ini merupakan speed. Jadi untuk kecepatan prosesnya ya untuk pensablonan. Ini bisa di adjustment nanti untuk kecepatannya. Lalu untuk sniff setting ini merupakan on off untuk penghisapnya. Nah, di sini ya. Jadi ini kita bisa lihat kalau untuk yang baru ini areanya lebih besar 40 x 60. Jadi untuk on off-nya di sebelah sini. Lalu untuk di bagian sebelah ini saklarnya ini juga untuk pengaktifan bagian sedotannya nanti ya. Jadi ini masih mati komposisinya, ini nanti kita nyalakan. Lalu untuk bagian ini merupakan settingan untuk turun ya. Ini nanti ketika kita tarik di bagian rakelnya dia akan turun. Ya, untuk ini dia akan turun. Jadi untuk penjelasan yang ini tadi ini merupakan manualnya jika kita melakukan adjustmentnya. Oke, langsung saja kita akan coba nyalakan untuk mesinnya. Oke, ini kita coba nyalakan. Oke, untuk di bagian pemutar bagian kanan dan kiri ini merupakan adjustment untuk maju dan mundur di bagian penghisapnya ya. Jadi nanti ketika kita putar seperti ini, dia akan menjauh ya, mendekat ya. Ini kita bisa lihat dia akan mendekat ya. Jadi untuk kemiringannya ya, kalau kita putar ke kanan dia akan menjauh seperti ini. Oke, begitu pula untuk settingan yang sebelah kanan. Di bagian sebelah kiri mesin terdapat regulator untuk sambungan pada kabel atau selang kompresornya ya. Jadi nanti masuknya selang dari belakang. Ini untuk jarum ya, penanda berapa bar yang sudah kita pakai. Ini nanti untuk settingan penambahan atau pengurangan barnya tetap sama. Ini kita tinggal tarik ke atas lalu kita putar ya, disesuaikan. Jika kurang kita bisa tambahkan, jika terlalu besar kita bisa kurangi. Setelah selesai settingan diputar kita tutup kembali. Nah, di samping kanan ini terdapat juga pemutar adjustmentnya ya. Kalau untuk yang di samping depan bagian kanan kiri adalah untuk dia serongnya. Kalau ini pergeseran antara ke kanan atau ke kirinya ya. Ini juga kita bisa putar. Oke, di bagian atas ini juga bisa di adjustment untuk maju mundur. Nah, ini untuk penjepit screen. Nah, ini ya, kita bisa cek. Oke, dia semakin menjauh atau ini semakin mendekat. Lalu untuk di bagian penjepitnya ini terdapat dua pemutar. Ini untuk jepit yang bagian kanan ya. Nah, ketika kita kendorkan dia akan naik. Ini nanti disesuaikan dengan tebal screen yang akan kita pakai ya. Begitu pula untuk yang di bagian ini. Ini untuk yang sisi kanan. Jika untuk yang sisi kiri, nah ini sama. Kita bisa putar untuk menjauhkan atau mendekatkan. Lalu untuk penjepitnya juga sama. Oke, untuk di bagian rakel, untuk rakel warna hijau ini untuk proses sablonnya. Lalu untuk di bagian sebelahnya adalah untuk penarikan tinta ketika selesai sablon ya. Jadi sistemnya dia geser ke kiri dan tarikan ke kanan. Untuk bagian ini
naik turunnya bisa kita adjustment di bagian 2 ini ya. Untuk naik turunnya di bagian belakang pun juga sama, ini juga terdapat 2. Untuk di bagian merah ini settingan untuk naik turunnya di bagian rakel keseluruhan untuk 2 ini ya. Jadi ini rakel dari bawah sampai ke atas ini satu komposisi ya. Jika nantinya kurang rendah atau kurang tinggi, pengaturannya bisa kontrolnya dari atas ini. Ini kita bisa kendorkan jika kurang tinggi, lalu kita tinggal putar ya. Begitu pula dengan yang ini. Nah, untuk di sebelah kuning ini merupakan sensor ya, sensor limit atau sensor pembatas ketika di bagian rakelnya ini pergeseran ke kiri dan ke kanan. Ini untuk sensor yang di bagian sebelah kiri. Dan yang kita bisa lihat untuk sensor sebelah kanan dia nyala karena untuk di bagian headnya dia berada posisinya di sebelah kanan ya. Jadi ketika nanti dia geser ke kiri, maka untuk sensornya dia juga akan menyala. Oke, untuk di bagian atas ini merupakan settingan untuk pemutar bagian keseluruhan. Jika nantinya kurang rendah di sini untuk relnya, ini ketika kita putar dia akan turun. Nah, ini kita bisa lihat. Oke, dia perlahan turun ya. Kita bisa lihat dari sini, kita putar lagi, kita balikkan. Nah, ini. Oke, untuk di bagian nempel sebelah kiri dan sebelah kanan ini merupakan pengaturan untuk kecepatan pergerakan antara ke kiri dan ke kanan ya. Jadi ini nanti bisa diatur untuk kecepatannya, kita bisa sesuaikan ya. Untuk pengaturannya kita tinggal putar aja. Ini untuk menggunakan obeng min ya, baik yang kiri maupun yang kanan ya. Ini nanti untuk settingan kecepatan pergerakannya ya, ke kiri dan ke kanannya ini bisa diatur. Lalu untuk ini juga sama, kita bisa aturnya levelnya untuk naik turunnya ya. Nah, ini jadi nanti untuk mekanik naik atau turunnya ini nanti kecepatannya bisa diatur dari kedua level tersebut. Oke, untuk di bagian left right ini untuk pergerakan kanan kirinya ini ketika kita tekan, ini untuk yang bagian gerak adalah, nah ini ya pergerakan bagian rakelnya ya. Nah, ini. Oke. Sekarang kita coba untuk naik turun. Nah, ini untuk bagian keseluruhan screen-nya. Oke. Lalu untuk di bagian tengah ya, ini untuk pergerakan rakel pergantian. Nah, seperti itu. Oke. Lalu untuk di bagian tombol 0/9 ini merupakan kecepatan. Jika kita klik, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, angka 9 ini merupakan delay time atau timing pergerakannya ini semakin lambat. Kita bisa coba. Oke, kita bisa coba dengan menekan tombol merah. Nah, ini pakai 9 ya. Oke, ini sekitar 9. Nah, ini baru delay lagi. Ini untuk delay 9-nya. Kita akan coba ganti di delay yang paling cepat. Oke, untuk shift setting pun ini untuk bagian vakumnya ya, penyedotnya ini. Jadi kita nyalakan terlebih dahulu. Kita tekan. Oke. Lalu untuk saklarnya kita nyalakan. Nah, ini ya. Nah, ini dia posisinya tersedot ya. Jadi ketika ada bunyi untuk vakumnya dia sedot. Nah, ini untuk tandanya ketika berbunyi, maka untuk area sepi isapnya ini dia akan berjalan ya. Oke, mesin ini juga dilengkapi dengan kontrol pedal ya. Jika kita tekan untuk pedalnya, maka dia akan proses produksi. Dia hanya satu kali ya. Ketika kita tekan lagi, maka dia akan coba produksi lagi.
Jadi untuk kontrolnya pedal ini per satu ya. Ini juga bisa untuk dikontrol jalannya secara otomatis, tidak menggunakan pedal ya. Akan nantinya kita bisa menggunakan kontrolnya menggunakan tombol merah start atau stop. Oke, sekarang kita coba untuk kontrolnya secara otomatis. Kita klik. Oke, demikian untuk tutorial mesin sablon flatbed 4060 merek Novatec. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Tunggu video terbaru dari Novatec lainnya. Oke, salam dari saya. Terima kasih.